Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf SSSS di boarding pass kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Enggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pass di tempat umum. Boarding pass berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pass untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pass kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pass kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya udah dibuka, waktunya naik pesawat. Tunggu, ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di Garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbut kan? Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya, kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu, dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Gak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3-6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka.
Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu dengar selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. 3 ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. 3 bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simpel banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersikeras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan dudukan kloset, bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, 1/3 dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglass yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam 1000 jam penerbangan. Sekarang ini pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Setelah dinyalakan, pesawat mulai melaju di landasan pacu. Kamu melihat keluar jendela dengan jantung berdebar-debar. Akhirnya, kamu bisa liburan. Baru pada ketinggian sekitar 10.700 meter, kamu berdiri untuk meregangkan badan. Tatapanmu tertuju ke lorong pesawat. Ternyata, pintu kokpitnya masih terbuka. Dan gawatnya lagi, di situ nggak ada siapapun. Pilotnya mungkin lagi tidur di tempat lain, beristirahat, atau malah lagi nggak menerbangkan pesawat. Kamu langsung menanyakannya ke kru kabin. Dan dia mulai menjelaskan yang sebenarnya. Jadi pesawat ini sudah otomatis dan nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan.
Nggak cuma di film sci-fi, pesawat tanpa pilot memang sudah ada di kehidupan nyata. Banyak perusahaan mengatakan pesawat penumpang tanpa pilot tinggal nunggu waktu untuk direalisasikan, jadi bukan cuma khayalan. Tapi mereka masih sulit meyakinkan publik kalau alat transportasi ini aman. Sebagian orang masih belum paham kalau pesawat penumpang biasa bisa terbang sendiri setelah tanda sabuk pengaman dimatikan. Autopilot juga bisa menambah ketinggian, turun, atau berbelok sesuai perintah. Kita sudah diterbangkan oleh sistem otomatis, tapi kita belum tahu persis sampai sejauh mana. Maskapai komersial sudah bisa mendarat sendiri meskipun pengaturannya rumit. Sekarang ini, 2 pilot terlatih masih perlu duduk di kokpit. Banyak perusahaan seperti Merlin Air sudah menguji pesawat 2 mesin kecil untuk terbang otomatis di gurun Mojave. Airbus melakukan lepas landas otomatis pertamanya pada bulan Desember 2019. Meskipun masih ada 2 pilot di kokpit untuk berjaga-jaga. Beberapa perusahaan juga tengah mengembangkan perangkat keras dan lunak untuk memodifikasi pesawat lama. Tujuannya untuk meniru semua aktivitas pilot lewat seperangkat sistem komputer. Tapi rintangannya ada pada manusia, bukan masalah teknis. Mereka masih menanamkan rasa kurang percaya yang memang terdengar klise. Takut terbang dikenal dengan istilah aviofobia. Jutaan orang atau sekitar 40% penumpang pesawat mengalami fobia ini. Mereka masih terbang, tapi nggak ngerasa nyaman. Sekitar 2,5 sampai 5% populasi tersebut sangat gelisah hingga nggak mau terbang lagi. Tapi statistik terus memperlihatkan pesawat sebagai salah satu moda transportasi paling aman. Sekitar 95% kecelakaan transportasi di Amerika Serikat terjadi di jalanan. Kalau kamu terbang sekitar 800 km setiap hari selama setahun, risiko kecelakaannya masih 1 banding 85.000. Jadi bisa dibilang, angka kecelakaannya jauh lebih rendah daripada moda transportasi lain. Perusahaan bisa menawarkan latihan pernafasan dan strategi lain untuk membuat penumpang merasa lebih nyaman. Tapi anehnya, maskapai belum menerapkan berbagai program untuk membuat penumpang mereka lebih tenang. Namun, banyak kecelakaan udara disebabkan oleh kesalahan manusia. Pesawat otomatis mungkin menjadi pilihan yang lebih aman. Kemudian, ada juga argumen yang menyebutkan kalau manusia tetap diperlukan untuk menciptakan sistem otomatis. Pesawat otomatis memang akan segera hadir. Seiring bertambahnya populasi dan meluasnya perkotaan, perjalanan yang lebih cepat dan efisien akan semakin diperlukan. Banyak orang akan mengandalkan taksi terbang untuk melintasi wilayah yang ramai. Sekarang, kendaraan ini sedang dikembangkan dan jarak tempuhnya nggak cuma di area terdekat, tapi bisa mencapai ribuan kilometer. Kendaraan ini bisa menempuh jarak sejauh perjalanan mobil cuma dalam waktu 1/4 kalinya. Jadi kemampuannya lebih mirip seperti helikopter. Kendaraan ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal atau dikenal sebagai VTOL. Fungsi ini bisa membuatnya mendarat dan lepas landas hampir di semua medan. Kendaraan ini juga bisa dirakit dengan mekanisme yang minim suara untuk mengurangi polusi suara. Jadi nggak seperti bunyi kereta yang berisik itu. Di dalamnya juga akan terpasang sistem penggerak listrik minim emisi. Jadi para penumpang nggak harus bermacet-macetan dan kena asap. Berbeda dari taksi terbang, kendaraan ini nggak menggunakan pilot. Destinasinya juga sudah ditetapkan dari awal. Tapi para desainer dihadapkan pada kendala pengoperasiannya di lingkungan yang dipenuhi banyak struktur seperti gedung dan jembatan. Belum lagi rintangan lain yang bisa bergerak seperti pesawat lain dan kawanan burung juga bisa dijumpai di tengah perjalanan. Berbagai kondisi cuaca juga perlu diantisipasi dan bisa-bisa malah menimbulkan kerumitan dan bahaya lain. Badai besar, badai debu, salju, angin, dan bahkan tornado bisa menyebabkan masalah besar. Kamu bisa aja sih meminta taksi terbangmu untuk melewati jalur lain, atau malah kamu sendiri yang turun tangan. Kemungkinan kita akan bisa memberitahu sistem untuk beralih dari jalan yang sudah ditentukan secara verbal. Situasi yang sama juga berlaku di pesawat, terutama saat ada masalah cuaca dan turbulensi udara. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Taksi terbang cuma bisa mengangkut sedikit penumpang, dan menurut perkiraan, penerbangan jarak dekatnya bisa membawa 14 orang. Kendaraan ini dinilai sangat prospektif, hingga perusahaan startup Skyports di Melbourne, Australia, ingin mulai mengoperasikan pangkalan taksi terbang nasional dalam skala besar pada tahun 2025. Perusahaan besar lain juga tertarik dengan taksi terbang seperti Boeing, Airbus, dan Toyota. Pesawat yang lebih
lebih besar bisa terbang tanpa pilot. Tapi kenapa belum direalisasikan ya? Kita pun pasti akan terbiasa. Nah, ternyata ada sedikit kendalanya terkait dengan regulasi yang harus ditetapkan. Menurut para pengusaha, pembuat regulasi terlalu lelet. Padahal taksi terbang bisa menjadi industri bernilai triliunan dolar cuma dalam waktu 20 tahun. Tapi ada juga ahli yang menilai teknologi ini kurang bisa diandalkan. Sejumlah pilot juga mengatakan pesawat otomatis bisa mengalami malfungsi dan harus ada yang mengambil alih. Mereka juga bilang kondisi cuaca bisa aja nggak menentu dan kecepatan pesawat masih memerlukan campur tangan manusia. Bisa aja sih pilot bilang begitu karena mereka nggak mau kehilangan pekerjaan. Kalaupun itu tujuannya, tetap sah-sah aja kan? Tapi memang begitu kenyataannya. Boeing 737 MAX dilarang terbang pada tahun 2019 setelah 2 kecelakaan parah terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Hal sederhana yang memicu kecelakaan yaitu kecacatan dalam program stabilisasi penerbangan. Kejadian seperti ini cuma membuat penumpang semakin takut. Pilot memang sudah sepatutnya bilang mereka harus mengintervensi saat sistem komputer nggak berfungsi dengan baik. Tapi sebagian kecelakaan juga terjadi karena pilot nggak percaya dengan sistem mereka sehingga mengabaikan peringatan yang muncul. Ada juga faktor krusial yang perlu diperhatikan. Menurut penelitian, maskapai bisa menghemat sekitar 500 triliun rupiah per tahun kalau pesawat mereka tanpa pilot. Tentu hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Meski begitu, industri ini terus mengalami perubahan dan perkembangan setiap tahun. Muncul sensor canggih, pembaruan kamera, atau sistem yang bisa melakukan penilaian sendiri. Terlepas dari semua kemajuan ini, pertanyaan dasarnya masih belum benar-benar terjawab. Gimana cara kerja pilot otomatis kalau ada keadaan darurat? Mungkin akan secara otomatis keluar jalur untuk mendarat dengan aman, melakukan panggilan darurat. Tapi gimana caranya berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara? Ketidakpastian inilah yang membuat kita semakin takut. Nah, di sini kita perlu ngelihat contohnya pada drone. Baik dioperasikan dengan smartphone maupun dari atas kapal, drone sudah semakin lazim dan bisa melakukan banyak hal. Misalnya saja merekam paus, mengirim paket, dan mengumpulkan informasi jarak jauh. Drone memetakan medan yang nggak bisa diakses, serta menggunakan sensor thermal untuk menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan. Drone juga bisa mengirim suplai bantuan saat terjadi bencana, dan hal ini bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Penggunaannya telah meningkat 3 kali lipat dari tahun 2019 sampai 2021. Bahkan angkanya diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat lagi di akhir tahun 2022. Dan ternyata tren ini nggak benar-benar baru, karena lebih dari 100 tahun yang lalu, Inggris mengembangkan kendaraan udara nirawak atau UAV. Mereka berhasil menerbangkan monoplane yang dikendalikan radio pada tanggal 21 Maret 1917. Prototipe lainnya dikembangkan puluhan tahun kemudian, dan pada tahun 1940-an, ribuan drone tanpa pilot atau OQ-2 radio plane dirakit. Sejak saat itu, variasinya semakin banyak. Penggemar model telah menggunakan pesawat mainan yang dikendalikan radio selama puluhan tahun. Popularitas drone terus meningkat karena sangat mudah dan efektif. Karena alasan ini juga, kemajuan teknologi berlangsung sangat pesat, tapi potensi penuhnya belum tercapai sama sekali. Kalau drone bisa digunakan untuk tujuan besar, lalu gimana dengan pesawat tanpa pilot? Ada banyak sekali kemungkinannya. Banyak orang masih takut naik pesawat, tapi manusia sudah terbang selama lebih dari 100 tahun. Teknologinya sudah ada, jadi tinggal manusianya aja. Memangnya kita siap untuk bikin terobosan besar? Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik.
Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan?
Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan, dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Kamu bikin popcorn di microwave, tapi ada sisa jagung yang nggak meletup. Kamu bisa kok membuangnya sebelum membuka bungkusnya. Lihat lubang kecil di atas sini, guncangkan bungkusnya di atas piring, dan semua biji akan jatuh lewat lubang itu. Lebih baik mencabut stiker post-it bukan dari bawah ke atas, tapi lepaskan dari samping. Dengan begini, kertasnya akan rata dan bagian bawahnya nggak akan melengkung. Kupas pisang mulai dari bagian atas ya, jadi kamu nggak perlu mencet bagian bawah buah ini. Lubang di gagang panci nggak cuma bisa dipakai buat menggantungnya di dinding, kamu bisa masukin sendok ke lubang ini waktu bikin sup. Wadah kardus Chinese food bisa dibuka supaya 4 dinding kertasnya rata di meja. Jadi kamu tinggal melepas lipatan wadahnya. Dengan begini, kamu bakal dapat wadah yang mirip piring. Makanan panas pun bakal lebih cepat dingin. Cara mudah untuk ngupas jeruk adalah potong bagian atas dan bawah jeruk, lalu potong di tengah, terus pisahkan jeruknya. Hampir semua orang salah menggunakan bantal leher. Biasanya, kedua ujung bantal yang berbentuk U mengarah ke depan. Posisi yang benar adalah putar bantalnya, lengkungan harus ada di bawah dagu, dan kedua ujungnya harus mengarah ke belakang. Leher akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini, dan kamu bakalan tidur nyenyak. Kipas plafon punya 2 mode buat cuaca dingin dan panas. Coba cari tombol di kipas, tekan ke atas untuk mode cuaca dingin atau ke bawah untuk cuaca panas. Pada mode panas, kipas mendorong udara ke bawah dan kipas mengisap udara ke atas pada mode dingin. Menurut aturan etiket, kamu harus membiarkan orang keluar dari ruangan, gedung, atau lift lebih dulu, baru kamu boleh masuk. Mereka keluar dulu, baru kamu masuk. Kalau kamu ada di dalam, berarti kamu yang keluar dulu. Aturan simpel ini akan membantu menghindari tabrakan. Di restoran dan kafe, tusuk gigi selalu ada di meja. Kebanyakan orang salah menggunakannya saat membersihkan gigi setelah makan. Cara benar dan sopan adalah pergi ke toilet dan congkel perlahan makanan sisa dari mulutmu. Begini nih, cara benar mengikat kantong sampah tanpa membuat lubang kecil di atasnya. Jangan ikat tali tipis ini, angkat kantong, buat simpul, balutkan ke simpul lewat lubang, dan kamu dapat ikatan yang kencang. Supaya sepatu kering di pengering, ikat talinya, lalu masukkan sepatu ke dalam pengering. Tapi tinggalkan ujung talinya menjulur keluar ya. Tutup agar pengering menjepit tali sepatumu. Selesai! Headphone kabel jauh lebih sesuai di telinga kalau kamu memakainya dengan kabel mengarah ke atas. Lalu, kabelnya bisa dililitkan ke daun telinga. Jadi, headphone nggak akan jatuh dari telingamu. Jepit rambut harus dipasang dengan sisi bergelombang di dekat kepala. Dengan begitu, jepitnya nggak akan jatuh dari rambut. Jangan gosok gigi pakai sikat gigi elektrik dengan gerakan cepat. Sikat gigi elektrik harus menggosok gigi dengan lembut. Kamu bisa merobek sekantong gula dengan satu tangan, pegang kantongnya di atas muk, letakkan di telunjuk dan jari tengah, lalu tekan ibu jari ke bagian tengah kantong. Bagian tengahnya akan robek dan gula bakalan keluar dengan mudah.
Saat kamu menuangkan jus atau susu, leher kotaknya yang berlubang harus ada di sisi atas. Dengan begitu, minumanmu nggak akan terciprat banyak. Kamu masuk kamar masih pakai kacamata hitam. Terus, mau kamu simpan di mana? Taruh di kepala, gantung di kerah baju, atau masukin ke kantong? Cara terbaik adalah menaruh kacamata di saku dada dan arahkan lensanya ke dalam supaya cuma satu gagangnya yang di luar saku. Kacamatamu akan aman di dalam dan lensanya akan terlindungi. Jangan lupa menutup kloset saat kamu menyiram. Partikel super kecil yang nggak kelihatan dari air kotor dan kuman menciprat saat kamu menekan tombol siram dan nggak nutup klosetnya. Kamu nggak perlu melepas tutup plastik tablet pencuci piring dan meremukannya. Masukkan saja ke tangki, lalu tutup. Air akan melarutkan plastiknya. Tapi ini nggak berlaku untuk semua merek ya. Jadi, baca dulu petunjuknya. Kegunaan kompartemen di bawah kompor nggak maksimal kalau kamu cuma menaruh wajan dan panci di sana. Kamu bisa menaruh makanan di sana karena panas dari oven akan menghangatkan makanan. Ini berguna kalau kamu menunggu tamu yang terlambat. Hampir semua orang punya pompa pendorong atau plunger dengan bentuk karet bulat. Di film-film, kita sering melihat benda ini dipakai untuk ngatasin masalah kloset mampet. Padahal plunger ini buat ngatasin masalah wastafel mampet. Kalau buat kloset, kamu harus pakai plunger khusus lain. Kamu makan taco dan semua isiannya jatuh dari ujungnya. Taruh aja satu tortilla lagi di piring. Semua isian akan jatuh di atasnya, jadi kamu bakal dapat satu taco kecil lagi. Kebanyakan orang membuat satu gerakan ke depan untuk mengupas sayuran pakai alat pengupas, lalu mereka menaruh bilahnya di belakang dan mengupas kulitnya lagi. Kamu bisa mengupas kulitnya ke arah berlawanan dan menggerakkan alat pengupas bolak-balik, itu akan lebih cepat dan efisien. Jangan memasukkan sabuk jubah mandi dari belakang. Tarik keluar dan masukkan ke lubang di samping perut. Setelah itu, ikat sabuk kayak biasa. Dengan begini, jubah mandi bakal lebih kencang ke tubuh. Kebanyakan dari kita salah memakai penutup dudukan kloset dari kertas. Cara yang benar adalah taruh kertas dengan sisi bulat di bagian tengah menghadap ke bagian belakang kloset. Di iklan, kita lihat seluruh permukaan sikat harus tertutup pasta gigi. Sebenarnya satu totol kecil udah cukup buat gosok gigi. Perusahaan cuma mau kamu menghabiskan pasta gigi dengan cepat dan beli lagi yang baru. Itu sebabnya mereka menunjukkan cara yang salah dan boros ini. Kita salah memakai deodoran selama ini. Cara paling efektif memakai deodoran adalah aplikasikan pada malam hari sebelum tidur. Cara termudah mengupas bawang putih adalah masukkan ke microwave. Potong bagian atasnya, lalu masukkan bawang putih ke microwave selama 20-30 detik. Selesai! Kulit bawang putih jadi mudah dikupas. Kebanyakan orang memotong pizza dari bagian tengah ke pinggir, toppingnya suka tumpah-tumpah kan? Dan kamu harus membuat banyak potongan. Cara yang benar dan mudah adalah potong pizza melintang dari satu pinggiran ke pinggiran lain. Kamu cuma perlu 2 potong untuk membagi pizza menjadi 4, 3 potongan untuk menjadi 6, dan seterusnya. Ternyata nggak perlu membungkus koper dengan plastik pelindung. Kamu bisa pasang kaos bekas di luar koper. Pastikan handle-nya keluar dari kerah dan jangan lupa bikin lubang kecil untuk handle sampingnya. Meja kecil di kursi pesawat juga bisa dipakai sebagai hammock buat kaki, ikat sabuk, selimut, atau handuk di meja, lalu gantungin aja kakimu. Kalau mau pindah ke huruf atau kata yang dibutuhkan di layar ponsel, nggak perlu menekankan jari ke area teks. Tekan tombol spasi dan tahan untuk mengendalikan slider. Ini berfungsi di semua iPhone. Fungsi Spotlight di Mac bukan dirancang untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Kamu bisa pakai search bar sebagai kalkulator. Masukkan aja persamaan yang harus kamu selesaikan. Spotlight juga menggunakan data kamus internal. Ketikkan kata dan kamu akan dapat data dari kamus tentang kata itu. Kalau kamu lapar dan nggak tahu mau pesan apa di restoran, ada aplikasi ponsel khusus yang bisa bantuin kamu. Aplikasi ini menunjukkan tampilan hidangan, ukuran, dan beratnya.